Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam berjumpa kembali dalam kasih Tuhan melalui Sarota edisi Rabu 13 Juli 2022. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun menikmati lagi hari karunia-Mu kepada kami. Terima kasih pemeliharaanmu sepanjang malam. Terima kasih untuk napas kehidupan yang Tuhan tetap berikan kepada kami. Pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati kami supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Ini doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan kepadamu. Amin. Perikop kita hari ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Penghakiman Terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, dan haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian.
ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengarnya dan melakukannya. Amin firman-Nya. Saudara-saudara, bacaan kita ini diberi tema "Lihat aku di wajah kaum paling hina." Lihat aku di wajah kaum paling hina. Saudara-saudara, kita tahu bahwa domba dan kambing sama-sama hewan peliharaan yang melambangkan orang yang dibenarkan. Domba menyimbolkan kepedulian kepada yang hina serta mau berbuat baik. Sementara kambing adalah simbol orang yang dihukum karena pasif, tidak mau melakukan kebaikan. Jadi hukuman bukan hanya bagi orang yang jahat, tetapi juga bagi orang yang tahu kebenaran dan kebaikan, tetapi tidak mau melakukannya. Perbuatan baik di sini bukan seperti beberapa acara di televisi yang mengeksploitasi kemiskinan sambil mempertunjukkan sandiwara kebaikan dengan berbagi uang atau merenovasi rumah kumuh dan reot. Motif perbuatan baik tersebut bukan atas dasar kebaikan sejati, tetapi demi pujian penonton dan keuntungan finansial dari iklan-iklan acara itu. Perbuatan itu juga bukan seperti pamer daftar riwayat hidup yang penuh dengan prestasi dan pencapaian-pencapaian spektakuler, karena semua itu malah ditolak. Hal itu jelas dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21. Lalu mengapa perbuatan baik itu ditolak? Ditolak sebab hatinya bukan demi kerajaan Allah, tapi untuk membesarkan identitas diri sendiri. Hidup berkecukupan dan kesediaan berbagi dengan orang lain, itulah yang dikehendaki Allah. Mengapa Yesus memilih potret orang yang paling hina sebagai ukuran? Karena mereka tentu tidak dibebani untuk membalas kebaikan itu. Jadi semangat berbuat baik yang dimaksudkan bukan dalam rangka mengharap imbalan atau bayaran, tetapi semata-mata demi mengabdi bagi kerajaan Allah.
kehidupan kita semua akan menuju pada penghakiman. Dan pada akhirnya pelayanan kita kepada Tuhan akan dinilai menurut segala sesuatu yang kita lakukan untuk saudara Tuhan yang paling hina. Karena itu, jangan pasif, tetapi lakukanlah kebaikan tanpa mengharap balas jasa. Amin. Firman Tuhan. Mari saudara-saudara, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Berkati firman-Mu ke dalam hati kami, sehingga firman itu akan senantiasa mendorong kami untuk berbuat baik, mengasihi orang lain tanpa mengharapkan balas jasa. Tuhan, kami adalah orang-orang yang Engkau sudah kasihi tanpa mengharapkan imbalan daripada kami. Pakai kami juga Tuhan untuk peduli dan berbagi dengan orang-orang yang Engkau tempatkan di sekitar kami, terutama kepada orang-orang lemah, kaum yang terpapar, hina dan miskin. Tuhan, menjalani sepanjang hari ini, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan, supaya hidup kami hari ini sungguh-sungguh menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di Siloh Campagaya, umat Tuhan di mana saja berada. Jikalau hari ini, pada saat ini, mereka sedang bergumul oleh sakit penyakit, Tuhan, pulihkan keadaan mereka, berikanlah kesembuhan. Ya Tuhan, ya Bapa kami dalam sorga, kami juga berdoa buat bangsa negara kami. Terus Tuhan memberkati. Kami merindukan damai sejahtera dan shalom kami alami di tengah-tengah bangsa ini. Karena itu Tuhan juga terus memberkati pemerintah kami. Berikan hikmat supaya mereka dapat memerintah seturut dengan kehendak Bapa. Ini permohonan kami kepadamu, bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Dan jika Tuhan berkenan, dengarkan doa kami, sambut permohonan kami. Kami persembahkan kepada Allah Bapa di sorga, melalui Tuhan kami Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.